Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alifati Rizky dari kelas 10E. Saya akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data adalah salah satu kegiatan mengubah data hasil dari penelitian sampai menjadi sebuah elemen baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Analisis data bermulai dari data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Lalu selanjutnya ada metode dari analisis data. Metode dari analisis data ada 3, yaitu transformasi data, proses pengolahan data agar format data sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengguna data dapat mengambil keputusan dan kesimpulan berdasarkan data lain. Yang kedua ada generalisasi data, yaitu proses untuk menyamakan karakteristik dari dua kelas yang berbeda. Yang ketiga ada penyederhanaan data, proses pengelompokan data berupa angka. Jenis data. Yang pertama ada data primer, yaitu data didapat dari hasil survei wawancara dan langsung dari lapangan. Yang kedua ada data sekunder, data didapat dari internet. Lalu selanjutnya bagaimana cara memilih tools untuk menganalisis data. Kira-kira ada 3 cara untuk memilih tools untuk menganalisis data, yang dilihat dari apa masalah yang mau diselesaikan, lalu seberapa besar data yang ada, lalu apa jenis data yang dimiliki. Lalu selanjutnya ada tools alat. Yang pertama ada Google Collabority, merupakan perangkat lunak untuk menganalisis data dengan spesifikasi tinggi. Google Colab bersifat open source untuk belajar Python. Berdasarkan perangkat lunak ini bisa digunakan untuk running selama 12 jam dengan tiap 90 menit koneksi terputus. Google Colab juga merupakan salah satu environment Python dengan format notebook. Lalu yang kedua ada tools at Python, yaitu merupakan bahasa pemrograman high level dan mempunyai library sendiri sehingga pengguna tidak perlu ngoding sendiri dari awal. Ada tipe data, yaitu ada 3 tipe. Yang pertama numerik, kategorik, dan ordinal. Numerik adalah pengukuran kuantitatif yang berisi dari discrete, yaitu bilangan bulat, continue, yaitu pecahan atau desimal. Lalu yang kedua ada kategorik, pengukuran kualitatif. Yang ketiga ada ordinal, data gabungan dari numerik dan kategorik. Lalu selanjutnya ada materi strategi algoritmik dan pemrograman. Yang pertama ada proses pemrograman, dimulai dari langkah pemrograman. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada problem solving, yang ketiga ada coding, yang keempat ada testing. Lalu ada project timeline. Pertama mulai yaitu lalu menguji program, yaitu menganalisis permasalahan, lalu mendesain solusi, lalu mengimplementasikan kode program, lalu kembali lagi kepada menguji program, langsung ke program dipakai dan selesai. Lalu ada berpikir komputasional, yaitu penyelesaian masalah untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Berpikir komputasional juga merupakan salah satu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang ideal. Computational thinking melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis dan terstruktur. Lalu ada dekomposisi, yaitu kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ada pengenalan pola, yaitu cara menyelesaikan masalah atau submasalah dengan cara yang sama. Lalu yang ketiga ada abstraksi, memilih karakteristik penting dari suatu masalah untuk menemukan representasi. Lalu ada algoritma, yaitu sekumpulan instruksi atau langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya flowchart yang dimulai dari start dan diakhiri dengan selesai. Lalu ada algoritma dan pemrograman, yaitu ada notasi algoritma, variabel, tipe data. Lalu ada algoritma dan pemrograman, yaitu berkaitan tentang notasi algoritma, variabel, tipe data, input dan output.
Notasi algoritma adalah desain berisi urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang tidak tergolong bahasa pemrograman apapun. Sehingga notasi algoritma merupakan dasar dibuatnya suatu program komputer dan dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Jenis notasi algoritma ada 3. Yang pertama, kalimat deskriptif, merupakan notasi algoritma yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dalam menjabarkan desain langkah pemrograman yang akan dibuat. Contohnya printf, if, and, read. Ulangi, maka ulangi, dan seterusnya. Lalu ada pseudocode, ya, misalnya read yang berarti baca atau memasukkan input, if yang berarti jika, print dan write yang berarti menampilkan pada layar, juga end yang berarti selesai. Lalu yang ketiga, flowchart. Flowchart adalah jenis notasi algoritma yang menggunakan grafik berupa bagan untuk memperlihatkan langkah-langkah algoritma sebuah bahasa pemrograman. Lalu ada variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data sementara. Syarat penamaan variabel yaitu tidak boleh spasi dan tidak boleh diawali oleh angka. Lalu tidak boleh menggunakan simbol khusus kecuali underscore. Lalu ada tipe data, suatu petunjuk bagi komputer untuk mengenali jenis nilai yang terkandung di dalam suatu variabel. Pada dasarnya, komputer hanya memahami bahasa biner, yaitu 1 dan 0. Agar komputer melakukan operasi yang lebih kompleks, perlu adanya tipe data yang bisa dipahami bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Lalu selanjutnya macam-macam tipe data. Yang pertama ada integer, yaitu bilangan bulat. Tipe data primitif yang digunakan untuk angka tanpa pecahan. Artinya tipe data ini tidak memiliki pecahan desimal. Bilangan bulat bisa berupa negatif atau positif. Lalu yang kedua ada floating point atau float. Floating point adalah tipe data numerik yang menyatakan angka dengan nominal pecahan. Lalu ada karakter. Karakter adalah tipe data yang digunakan untuk menyatakan satu angka huruf atau spesial karakter. Lalu ada string. String adalah tipe data yang menyatakan rangkaian karakter angka atau simbol dan selalu diperlakukan sebagai teks. Karena itu, meski dalam keadaan berbentuk numerik sekalipun, tipe data string tidak bisa dipakai untuk operasi perhitungan matematis. Lalu ada boolean, yaitu tipe data yang menyatakan true benar atau false salah. Contoh di Python, tipe data boolean memiliki nilai numerik 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Operator logikanya not merubah true ke false dan sebaliknya. And menghasilkan true bila operand true, or menghasilkan true bila salah satu operand true. Yang terakhir ada array. Array dikenal juga dengan list array atau tipe data yang menjelaskan kumpulan dari beberapa elemen dalam urutan tertentu. Elemen dalam array memiliki jenis dan nilai yang sama. Contoh array dalam baris atau kolom yang sama yaitu melati, mawar, anggrek, lavender, dan kamboja dalam baris kolom bunga. Kesan saya untuk mapel informatika yaitu mapel yang sangat seru yang butuh konsentrasi penuh dalam pelajarinya. Sekian materi analisis data dan statistik algoritma yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.